Penasaran nggak sih kayak apa wajah pendidikan di Indonesia beberapa tahun ke depan? Nah, siap-siap ya, karena mulai Januari 2026 bakal ada perubahan yang gede banget. Ada satu peraturan baru yang akan merombak total cara kita belajar dan mengajar. Dan ini bukan sekedar update kecil-kecilan loh, ini adalah sebuah cetak biru baru yang dirancang untuk generasi masa depan. Yuk, kita kupas tuntas bareng-barang Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 ini. Oke, jadi kita akan bahas semua ini lewat 6 bagian utama. Kita akan lihat dulu kenapa sih kita butuh cetak biru yang baru, terus kita dalami 3 prinsip utamanya, lanjut ke 3 langkah praktisnya, dan terakhir yang paling penting, kita simpulkan apa artinya semua ini buat kita semua. Langsung aja kita mulai ya. Yuk, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa harus berubah? Kenapa harus ada aturan baru lagi? Gini, perubahan ini tuh bukan sekedar gonta-ganti aturan. Ini adalah jawaban kita semua untuk tantangan dunia modern. Sebuah usaha biar pendidikan kita nggak cuma relevan, tapi juga selangkah di depan. Jadi, apa sih jantung dari semua ini? Semuanya itu berpusat pada satu konsep kunci yang namanya standar proses. Biar gampang, bayangin aja ini kayak resep rahasia untuk bikin masakan yang super enak. Nah, standar proses ini adalah resepnya, panduan minimalnya, biar proses belajar mengajar itu hasilnya maksimal dan berkualitas tinggi. Terus, kenapa harus ganti peraturan yang lama? Jawabannya sebenarnya simpel banget. Dunia itu lari kencang. Aturan yang lama, dari tahun 2022, dianggap udah nggak sepenuhnya ngejar perkembangan zaman, entah itu dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, atau bahkan cara kita berinteraksi sebagai masyarakat. Jadi, pembaruan ini perlu banget. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, yaitu jiwa dari peraturan ini. Yang bikin peraturan ini beda adalah dia dibangun di atas fondasi filosofis yang sangat kuat dan sangat manusiawi. Ini bukan cuma soal aturan teknis, tapi soal pandangan baru terhadap pendidikan. Ada 3 pilar utama, 3 kata sakti yang jadi fondasi semuanya. 3 kata ini adalah berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kedengarannya simpel ya, tapi maknanya dalam banget. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, berkesadaran. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih pas di kelas kita mikir, ini tuh buat apa sih gue pelajarin? Nah, prinsip ini hadir buat ngejawab itu. Murid harus sadar, harus tahu kenapa mereka belajar sesuatu. Kalau tujuannya jelas, motivasi buat aktif dan jadi mandiri itu pasti bakal ngikutin. Kedua, bermakna. Ini nih yang langsung menjawab pertanyaan keramat semua siswa. Kapan ilmu ini bakal kepake di dunia nyata? Pembelajaran yang bermakna itu artinya materi di kelas nyambung sama kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu bukan cuma hafalan, tapi jadi sesuatu yang bisa dipakai dan jadi fondasi buat pengetahuan-pengetahuan baru. Dan yang ketiga, menggembirakan. Udah buang jauh-jauh bayangan kelas yang kaku, sunyi, dan bikin ngantuk. Bayangin sebuah kelas yang isinya tawa, diskusi seru, dan tantangan yang bikin penasaran. Itulah inti dari prinsip ini. Belajar itu harusnya jadi petualangan yang seru, kan? Oke, filosofinya kita udah dapat. Sekarang, gimana cara wujudin 3 prinsip tadi dalam praktek sehari-hari? Semuanya tanpa terkecuali. Dimulai dari langkah pertama yang paling krusial, perencanaan. Perjalanan belajar yang hebat itu selalu dimulai dengan peta yang jelas. Dan enaknya, aturan ini tuh memangkas birokrasi yang nggak perlu. Nggak ada lagi tuh dokumen perencanaan yang tebelnya kayak skripsi. Cukup 3 komponen inti yang wajib ada, mau mencapai tujuan apa, gimana langkah-langkahnya, dan gimana cara kita tahu tujuan itu tercapai atau enggak. Simple, jelas, dan to the point. Peta udah di tangan, sekarang saatnya memulai perjalanan. Bagian ini ngebahas apa yang terjadi di dalam kelas. Gimana sih suasana belajar yang jadi impian dari peraturan baru ini? Sebelum saya kasih lihat jawabannya, coba deh bayangin sejenak. Kalau Anda bisa mendesain sebuah suasana belajar yang sempurna, kata-kata apa yang bakal Anda pakai buat menggambarkannya? Nah, ternyata peraturan ini punya jawaban yang sangat spesifik dan, jujur aja, inspiratif banget. Nah, ini dia daftarnya. Langsung dari pasal 9. Suasana belajar itu harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan yang paling penting, ngasih ruang buat inisiatif dan kreativitas murid. Ini adalah gambaran kelas yang hidup, yang dinamis, bukan kelas yang pasif. Buat menciptakan atmosfer yang luar biasa ini, peran guru juga otomatis berubah. Guru bukan lagi satu-satunya sumber ilmu di depan kelas. Peran guru sekarang ada 3, sebagai teladan, sebagai mentor lewat pendampingan, dan sebagai fasilitator yang membuka jalan bagi murid untuk belajar.
Sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling revolusioner. Biasanya kalau kita ngomongin penilaian, yang ada di kepala kita kan nilai rapor siswa, ya kan? Nah, peraturan ini ngebalik total cara pandang itu. Fokusnya bukan lagi ke murid, tapi ke proses pengajarannya itu sendiri. Jadi kuncinya di sini, penilaian proses belajar itu adalah momen refleksi. Momen buat para pendidik untuk berkaca, ngeliat lagi apa yang udah direncanain dan dilakuin. Ini wajib, minimal sekali per semester. Tujuannya bukan buat menghakimi, tapi buat perbaikan terus-menerus. Terus, siapa aja nih yang berhak buat melakukan refleksi dan penilaian ini? Nah, siap-siap ya jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Dan ini nunjukin banget semangat kolaborasi dari aturan ini. Tentu saja, guru itu sendiri lewat refleksi diri. Tapi, masukan juga bisa datang dari rekan sesama guru, dari kepala sekolah, dan murid. Ya, Anda nggak salah dengar. Murid diberi kesempatan untuk ngasih umpan balik tentang proses belajar yang mereka alamin. Ini sebuah langkah pemberdayaan siswa yang luar biasa kan? Oke, kita udah bedah semua pilarnya, semua langkah-langkahnya. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya arti semua perubahan ini buat orang-orang yang ada di lapangan? Buat para pendidik, para murid, dan juga sekolah sebagai institusi. Saya mau kutip satu kalimat pendek dari pasal 3 yang menurut saya merangkum semua semangat dari peraturan ini. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan saling memuliakan. Kata saling memuliakan ini dalam banget artinya. Ini menempatkan hubungan guru dan murid bukan lagi sebagai atasan bawahan, tapi sebagai mitra yang setara dan saling menghargai. Jadi pada intinya, ini bukan cuma pembaruan prosedur administrasi. Ini adalah pergeseran filosofi. Pendidikan kita didorong ke arah proses yang lebih reflektif, lebih kolaboratif, dan yang paling penting, benar-benar berpusat pada murid. Sebuah proses yang menempatkan kesejahteraan dan kebahagiaan belajar itu setara pentingnya dengan pencapaian akademis. Peraturan ini adalah sebuah cetak biru yang di atas kertas kelihatan sangat menjanjikan. Tapi kita semua tahu keberhasilannya ada di tangan kita semua yang ngejalaninnya. Pertanyaannya bukan lagi apa aturannya, tapi bagaimana kita mewujudkannya. Apa yang akan Anda lakukan, entah sebagai guru, orang tua, atau bahkan sebagai murid, untuk bikin visi ini jadi kenyataan? Siapkah kita jadi bagian dari perubahan ini?